Baik, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Saudara Musoid, yang salam kecerdasan. Nah, kali ini saya akan membicarakan hukum agraria. Topiknya adalah mafia tanah. Nah, untuk membicarakan mafia tanah, samping saya sudah hadir Bapak Dr. Dayat Limbong, ya, Dayat Limbong. Beliau adalah dosen sekaligus praktisi, dosen hukum agraria, sering menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus pertanahan, juga adalah pensiunan dari pegawai Badan Pertanahan Nasional. Jadi memang betul-betul ya, beliau menguasai tentang hukum keagrariaan. Nah, itulah maka saya milih beliau untuk menjadi narasumber dalam hal tentang mafia agraria. Baik, selamat jumpa Pak Dayat. Selamat sore Pak. Selamat sore ya, kebetulan sore ini. Dan sekarang kita mau membicarakan mafia tanah ini dulu Pak. Ya. Akhir-akhir ini mafia tanah itu sudah muncul ke permukaan, bahkan sudah dibicarakan di tingkat yang pusat, apakah itu webinar, termasuk juga oleh di Senayan atau sidang DPR. Ya. Nah, saya ingin tahu dulu Pak sebenarnya, apa sebenarnya arti mafia tanah ini? Silakan. Mafia tanah yang biasa kami juga sebutkan di pertanahan atau agraria adalah sekelompok orang atau dua orang lebih yang berencana secara sistematis untuk mengambil tanah milik orang lain. Oh iya, jadi itu adalah sebenarnya kalau dikatakan itu pencurian hak ya? Ya. Karena itu adalah tanah kan, nggak mungkin tanah itu diambil. Pencurian hak tanah. Nah, jadi itu kalau dilakukan oleh biasanya apakah itu dilakukan perorangan atau kelompok atau perusahaan misalnya? Biasanya dua orang lebih ataupun perusahaan korporasi yang itu sering untuk melihat tanah-tanah yang memang mereka melihat ekonomis, yang punya ekonomi punya nilai ekonomi. Tanah yang punya nilai ekonomi, nilai ekonomi ya. Baiklah, jadi berarti apakah mafia tanah ini lebih cenderung terjadi di kota? Kalau begitu, kalau melihat situasi atau mafia daripada bukan mafia saya, nilai ekonomi daripada tanah itu? Iya, di kota. Biasanya di kota-kota, dan itu biasanya melihat tanah-tanah kosong, rumah-rumah strategis, itu yang diperhatikan oleh mereka. Bahaya. Oke lah Pak. Oke. Nah, mafia tanah tentu merupakan pengalihan hak atas tanah dengan ilegal, begitu Pak? Ya. Atau tanpa alas hak yang sah. Nah, pertanyaan, hak atas tanah yang manakah yang mungkin dialihkan dengan ilegal ini? Apakah hak milik, hak guna usaha, bangunan dan lain, atau hak pakai? Bagaimana? Biasanya kalau dia di kota hak milik, hak guna bangunan itu biasanya yang diincar oleh mafia tanah. Oh, hak milik dan hak guna bangunan. Ya? Tapi ada juga kalau kita lihat sekarang di Medan ini yang condong memang HGU juga, bekas ex HGU. Oh iya. Bekas ya SHGU yang ada di sekitar kota Medan. Kota memang itu adalah tanah dulu tanah perkebunan kan? Tanah ex PTT. Nah sekarang itu banyak beralih menjadi hak perorangan ya Pak? Sebetulnya karena yang dikatakan hak itu sudah berakhir, sebetulnya hak PTT itu sudah berakhir. Nah jika berakhir dia dikatakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Namun itu masih tercatat di dalam Kementerian Keuangan, istilahnya aset. Nah kalau itu tanah itu betul-betul bisa dikuasai oleh perorangan ataupun badan usaha, itu harus ada penghapusan dari Menteri Keuangan. Baik, nanti akan saya sambung tentang
X1 ini Pak. Sekarang saya apa dulu? Nah, pada dasarnya peralihan hak atas tanah harus memiliki alas hak yang tertulis, ya. Yang namanya pemegang hak itu tertulis di situ. Ya misalnya kalau saya memegang sertifikat hak milik kan, nama saya kan tertulis di situ. Nah, di dalam jadi hak di dalam hak itu benarkah misalnya hak milik atas nama saya itu bisa beralih dia atau bisa menjadi inceran orang lain? Bisa. Nah, tanah-tanah yang demikian, apakah tanah-tanah yang memang agak terlantar atau tidak dikuasai secara real, atau memang tanah itu dikuasai secara real? Saya katakan tadi, jika memang mafia itu sudah menginginkan tanah itu melihat nilai tanahnya, kalaupun orangnya di situ itu bisa dibuat sertifikat palsu. Wah, itu bahaya. Itu. Nah, saya pernah membaca begini Pak. Ada orang atau katakanlah pihak atau korporasi yang mau membeli sebidang lahan. Iya. Katakanlah mereka sudah di harganya 25 miliar. Lalu calon pembeli itu sudah menyerahkan uang persekot sebanyak 500 juta. Lalu calon pembeli itu meminta kepada pemilik ini sertifikat itu untuk dipinjam. Kemudian mau diperiksa, mau dicek di BPN. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan pemilik, calon pembeli sudah memotokopi dan sertifikat itu. Lalu dengan demikian beberapa lama ternyata hak sudah beralih. Nah, itu bisa terjadi hal yang seperti itu. Hal itulah yang sering terjadi seperti baru-baru ini Pak Jalan. Itu mau dijual rumahnya, dipinjam sertifikat, dibawa notaris, dibawa pembeli, lalu dipinjam sertifikat, istilahnya mau cek bersih ke pertanahan. Lalu ke pertanahan dia juga sudah main dengan aparat. Nah di situ dia begitu kembalikan sertifikat ke pemilik asli itu sudah palsu. Dan itu sudah langsung diteken surat kuasa menjual. Nah, kalau begitu ada yang ingin saya tanya. Lahan atau tanah yang demikian, apakah itu bisa melibatkan seperti kasus kita tadi ya, melibatkan notaris? Jelas ya? Iya. Nah, mengapa terlibat notaris di sini? Artinya kalau saya PPAT lah, PPAT itu untuk meyakinkan penjual. Dia menyatakan saya sudah bawa PPAT, inilah keseriusan saya untuk membeli, dan ini kita langsung cek di pertanahan, cek bersih. Nanti saya kasih panjarnya karena saya sudah minat lihat tanah bapak ini misalnya itu. Iya, oke. Nah, sekarang yang perlu begini, apabila sudah terjadi peralihan hak itu secara ilegal, tentu kan sebagai orang yang mafia itu kan sudah memiliki sertifikat. Nah, sebelum memiliki sertifikat, apakah BPN juga butuh akta PPAT? Iya, memang ada akta PPAT sudah. Jadi kalau kita lihat di sini seperti Pak Jalan yang saya katakan itu sudah ada korelasi antara BPN, nota PPAT dengan penjual dan dengan pembeli. Itu sudah ada, jadi sudah disiapkan seolah-olah memang sudah sungguh-sungguh. Jadi mereka juga dengan orang BPN juga, makanya yang Pak Jalan itu kan ada juga karena orang BPN. Kalau orang BPN tidak terlibat, itu tidak akan mungkin terjadi karena dicek bersih dulu, cek bersih baru dilihat nanti di lokasi. Wah, kalau demikian, ini mafia tanah ini berarti ada kerjasama yang sistematis ya? Iya, sistematis. Sistematis antara mafianya dengan aparatnya dan aparatnya. Itu kalau begitu sebenarnya kalau demikian untuk memberantas mafia tanah ini sebenarnya ya itu bergantung di hulu ya, di kepala, di kepala sebenarnya. Baik, jadi kalau memang BPN serius untuk menangani ini sebenarnya itu memungkinkan juga Pak ya? Iya, artinya
Jika orang BPN ataupun PPAT-nya tidak berani, maka itu tidak akan terjadi. Oh, iya. Baiklah. Begini, saya tahu ada lahan kosong, Ya, terlantar sekian tahun. Bahkan alas haknya adalah akta camat, ya. Namun mengapa saya atau kawan-kawan yang juga tahu tentang lahan itu tidak mengambil alih kepemilikan? Saya begini, ada lahan bapak. ya, Saya tahu lahan bapak itu kan akta camat. ya. Nah, apakah ada kemungkinannya saya bisa mengambil alih hak atas bapak tanah itu? Jangankan SK, surat keterangan tanah ataupun surat ganti rugi istilahnya baru di Pekanbaru. Iya. Sertifikat sendiri bisa diambil apa lagi? SKD itu kan hanya dibuat camat. Oh iya. Itu masih sedikit bobotnya. Nah sekarang ada begini kasus. Itu kasus di Kupang, Ya, di Bali, Ya. di Bali. Tanah itu atas nama satu lembaga ya, yang diterbitkan oleh BPN. Ya. Tetapi terbit lagi. terbit lagi sertifikat yang diterbitkan oleh BPN yang kantor yang sama. Sama. Nah, kemudian ada klaim dari pihak pemilik. Ternyata pihak BPN mengatakan itu ada kesalahan teknis. Nah, bagaimana ini persoalannya? Nah itu yang saya katakan di situ. Jika orang BPN tidak bermain di dalam itu sudah jelas. Ya. Data-datanya ataupun dokumen-dokumen itu sudah punya badan hukum tertentu. Itu sudah tersimpan di kantor khusus, disimpan di dalam lemari. Jadi tidak suatu hal yang mustahil kalau menurut saya itu bisa terjadi lagi itu dikatakan kesalahan. Kalau kesalahan itu sebetulnya ada unsur kesengajaan, bukan kesalahan. Soalnya bukan kesalahan ya, Bukan tapi ada kesalahan. Nah, di situ sebenarnya intinya soalnya berarti ada kesengajaan dari lembaga yang punya otoritas dan Iya, kepala iya. untuk melakukan penerbitan Iya. Yang palsu. palsu. Iya. Nah, oke Pak, andai katalah sudah demikian, apakah pihak korban bisa mengajukan ini kepada pihak yang berwajib agar dipidana? Pidana saya kurang mengerti kalau saya masuk ke pidana, tapi karena ini kita bicara agraria, jika itu terjadi dia bisa sertifikat itu bisa dibatalkan. Oh, nah pembatalan sertifikat palsu ini apakah harus melalui pengadilan atau langsung saja di BPN? Bisa langsung BPN jika memang nanti dilihat apanya, warga-warganya bisa langsung. Oh, jadi tidak harus langsung Tidak melalui langsung pengadilan. ya. Nah kalau begitu, nah misalnya, apakah memang ada pegawai-pegawai BPN ini yang memang sudah ditindak dan terlibat penerbitan sertifikat kosong ini? Ada ya? Ada di kalau kita lihat di YouTube itu ada 60-an itu yang sudah ditindak sesuai dengan PP 46 tahun 2021 kalau salah itu masalah hukuman untuk pegawai negeri. Baik. Nah kalau demikian, sebenarnya kalau begitu untuk melacak penerbitan sertifikat palsu itu sebenarnya nggak susah ya, sebenarnya. Karena di BPN itu sudah ada data dan ada unit tertentu yang menggunakan itu. Baik, nah terima kasih. Jadi sebenarnya baik untuk Bapak sebenarnya untuk pemberantasan mafia tanah ini sebenarnya paling utama adalah tetap pada Badan Pertanahan Nasional. Benar seperti yang dikatakan para ahli bahwa itu bergantung pada kepala ya. Baik. Saya sambung lagi Pak tentang kasus HGU tadi ya. Nah beberapa tahun yang lewat ada tanah-tanah ex HGU perkebunan ya. Konon sudah habis masa berlakunya HGU. Lalu itu sekelompok orang melakukan penguasaan ya, penguasaan. Nah pertanyaan saya, apakah memang orang-orang itu memiliki dasar legalitas untuk menguasai lahan-lahan tersebut? Saya sebagai orang pertanahan melihat ini juga sering saya ajarkan di khususnya fakultas hukum di Pasca. Kenapa terjadi demikian? Kalau saya lihat ini politikal pemerintah ini lemah, artinya kenapa diadakan pembiaran? Sebetulnya itu walaupun sudah berakhir
haknya sesuai dengan hukum pertanahan, tapi secara perdata dia masih merupakan aset. Nah di sini saya lihat tidak ada satu antisipasi dari pihak PTB sendiri ataupun pemerintah, sehingga masyarakat ya masuk ke dalam. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, walaupun hak HGU sudah berakhir, tetapi masih aset ya, aset masih terdaftar masih negara, masih tetap terdaftar sebagai aset negara. Ya. Nah, berarti seharusnya orang tidak boleh melakukan Tidak boleh pengamplian ya. Iya. Oh, baik. Kecuali saya katakan tadi, jika itu memang ada pengawas hukum, seperti contoh ada beberapa badan hukum, Ya. seperti UNSU sekian, Polda sekian, itu memang ada diusulkan ke pusat untuk pengawas hukum. Nah itu sekarang sudah disertifikatkan bagi mereka, itu sudah sah. Iya. Baik Pak. Nah, yang paling gampang sebenarnya menjadi objek mafia tanah ini, apakah ya kita bandingkan dulu tanah yang sudah punya sertifikat dengan tanah yang belum bersertifikat? Sama. Saya kasih contoh yang jauh-jauh ini di samping rumah sakit jiwa ini. Ya. Ini kan harusnya kalau saya pemohon KTP saya harus di situ. Nah ini kan KTP-nya langsung dipakai, jadi semua orang dikeluarkan. Oh, dikeluarkan itu syaratnya? Status tanahnya jadi sertifikat punya siapa itu yang mengeluarkan itu melalui pengadilan. Jadi artinya kadang-kadang mafia ini juga mencari legalitas di pengadilan. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu itu sebelumnya lahan itu milik siapa atau milik siapa? Dulu konon ceritanya 40 tahun yang lalu, karena saya sebagai ahli itu 40 tahun yang lalu, 40 tahun lebih, salah satu dosen mention juga waktu itu di situ suami istri. Dia katakan saya sudah sekian tahun di sini dan waktu itu memang kami mengurus sertifikatnya, kepala desanya menyatakan nanti. Tapi tiba-tiba orang mengurus sertifikatnya, surat-suratnya langsung diterbitkan sertifikat. Waktu itu kami juga saya katakan, jika orang sudah menguasai di atas lahan itu berturut-turut 30 tahun atau 20 tahun secara etikat baik menurut peraturan PP 4997 pasal 24, itu memang mereka wajib untuk memiliki. Tapi ini tiba-tiba saya katakan setiap permohonan harus punya KTP saya dulu di situ. Nggak boleh saya ada KTP saya harus di tempat itu. Nah ini tidak ada KTP-nya, waktu pengadilan nggak ada KTP-nya. Nah harusnya orang yang di sini yang berhak untuk memohon sertifikat. Iya. Nah, ada satu kasus di sekitar proyek ini Pak. Ya, ada bangunan rumah sudah lama ditinggalkan, setengah terbengkalai lah, tapi masih ada penunggunya, masih ada yang menjaga orang. Nah, itu dulu milik lembaga. Tapi setahun yang lewat kasus ini dimunculkan kawan. Nah, artinya begini, lahan dan bangunan di atasnya itu sudah beralih menjadi hak milik orang lain, SHM. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan, ternyata gagal. Artinya yang memiliki sertifikat baru itulah yang Sebagai pemilik, padahal tidak ada transaksi jual beli. Nah, terjadi hal seperti ini. Nah, ini yang saya lihat di situ, rumah itu adalah rumah kosong sekian tahun. Ya. Nah, dan itu sudah diincar oleh mafia di sebenarnya. Ya. Artinya mereka juga sudah mempelajari secara dari rumah tersebut. Ya. Nah, kalau memang mafia tanah ini bukan hanya sekedar bergerak begitu saja, mereka sudah memiliki peta sebenarnya dan memiliki sejarah daripada lahan tersebut, sehingga mereka berani melakukannya. Mereka itu sebelum menginginkan ataupun proses sebidang tanah itu ataupun rumah itu, dia sudah cari informasi dari misalnya dari aparat BKN, dari notaris, PPAT, camat, desa. Kan kasarnya kalau untuk menerbitkan sertifikat itu kan dari desa. Dari desa dulu, desa buat suratnya, ya bisa diproses. Baik Pak, jadi demikianlah ya Ibu-Ibu sekalian, ternyata sesuai dengan penjelasan Bapak Doktor dari Limbong Sarjana Hukum, ternyata kunci utama daripada terjadinya atau berkembangnya mafia tanah ini adalah bergantung pada
pihak BPN. Nah, oleh karena itu untuk pemberat saya pun adalah bergantung pada pihak BPN. Kan juga Pak? Satu lagi mungkin saya jangan sekali-kali meminjamkan sertifikat kepada orang. Kalaupun pinjam fotokopi, buat cek apa? Spidol, coret di spidol. Nanti kalau misalnya ada pinjam sertifikat kita mau saya beli, oke saya fotokopi, coret. Jadi kalau kita coret itu nggak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Coret besar semua, karena kalaupun kita coret itu bukan berarti itu tidak berlaku aslinya sama kita. Fotokopi ini tidak berlaku lagi. Oh, jadi sebenarnya kalau dipinjam coret, kita fotokopi dulu. Fotokopi coret. Lalu kita coret. Itu sudah ada apa ya? Mengurangi ya. Jadi orang BPN udah tahu ya. Udah tahu. Jadi kita coret terus buat di situ tidak untuk diperjualbelikan. Nanti kalau sudah jadi baru kita jual beli kan fotokopi. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ada kata kunci yang sudah diberikan kepada ilmu tadi itu sudah menambah kepatuhan. Jangan pernah meminjamkan sertifikat ya kepada calon pembeli sekalipun itu. Ya, baik. Terima kasih sampai sini wawancara kita dengan Pak Dr. Limpo. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Salam kecerdasan.